Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Nasirudin dengan nomor urut 20, 10, 60, 80 dari Prodi S1 TI 04C akan menjelaskan soal di bawah ini. Penyelesaian dari cara Ritter umumnya memiliki tahapan yang sama seperti dengan cara titik buhul. Berikut tahapan penyelesaiannya. Yang pertama, cari nilai kosinus dan sinus pada sudut A. Nah, ini dia gambarnya. Sisi miringnya sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dihasilkan akar 16 ditambah 4 sama dengan akar 20. Bisa disederhanakan menjadi 2 akar 5. Jadi sin A-nya 4, sin A-nya 4 dibagi 2 akar 5 sama dengan 2 akar 5 dibagi 5 dia dapat dihasilkan 0,894. Lalu yang cos A-nya 2 per 2 akar 5 sama dengan akar 5 dibagi 5 yang dapat dihasilkan menjadi 0,447. Yang kedua, cari reaksi yang terjadi akibat beban pada soal di atas. Nah, reaksi RA dan RB bisa dapat dilihat pada gambar di atas, beban yang ada dalam posisi simetris pada rangkaian batangnya sehingga reaksi pada tumpuan A dan tumpuan B nilainya adalah sama. Tumpuan A dan tumpuan B nilainya ada sama, yaitu besarnya setengah dari total beban yang ada. RA sama dengan RB sama dengan, karena ada 200, 200, 200 sama 200 bagi 2, yaitu 400 bagi 2, sama dengan 200. Yang ketiga, hitung gaya-gaya batang menggunakan metode Ritter. Tinjau pada titik A. Ditinjau pada titik A. Peninjau titik pada bagian batang yang belum diketahui maksimal 2 batang. Sehingga maksimal 2 batang ya. Jadi kalau 3 batang itu ya nggak bisa. Karena maksimalnya adalah 2 batang. Sehingga D1V sama dengan D1 sin A dihasilkan 0,894D1 dan D1H-nya sama dengan D1 cos A 0,447D1. Nah, cara Ritternya sebagai berikut. Delta MB pastikan sama dengan 0. Dan perhatikan juga jarak horizontal dan vertikal antara titik A dan titik B. Titik A dan titik B. Karena ini sama ya. H1 dikali 0 ditambah D1H dikali 0 ditambah D1V dikali 4 ditambah RA dikali 4 sama dengan 0. 0 tambah 0 dapat dihasilkan 0,894D1 dikali 4 ditambah 200 dikali 4 sama dengan 0. D1 sama dengan minus 200 per 0,89 dibagi 0,894 sama dengan minus 223,714 kN. Berarti karena ini minus berarti berlawanan arah. Dengan catatan angka 0 adalah jarak vertikal antara titik A dan titik B. Gaya horizontal menggunakan jarak vertikal. Angka 4 adalah jarak horizontal antara titik A dan titik B. Gaya vertikal, angka 4 adalah jarak horizontal. Angka 4 adalah jarak. Nah, karena ini jaraknya adalah 4, gaya vertikal menggunakan jarak horizontal. Lalu delta MC sama dengan 0. Perhatikan juga jarak pada horizontal dan vertikal antara titik A dan titik C. Min H1 dikali 4 ditambah min D1H dikali 4 ditambah D1V dikali 2 ditambah RA dikali 2 sama dengan 0. Lalu min 4H1 dikurang 4 dikali 0,447D1 ditambah 2 dikali 0
894D1 ditambah 200 dikali 2 sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu ke tinjauan yang C, karena ini adalah yang A ya. Nah, karena yang A sudah didapat, apakah kita akan melanjutkan ke yang B? Nah, tentu tidak, karena maksimal yang tidak diketahui itu 2. Balik lagi ke yang awal, maksimal yang tidak diketahui itu adalah 2. Kalau misalkan kita dari A langsung ke yang B, berarti masih banyak yang masih ada 3 ya yang belum diketahui. Lanjut, makanya kita ke tinjau titik C. Dapat dilihat D2V sama dengan D2 sin A. D2 sin A sama dengan 0,894 D2. Dan D2H-nya sama dengan D2 cos A sama dengan 0,447 D2. Yang telah diketahui D1V sama dengan D1 sin A itu adalah 0,894 D1 sama dengan min 200 KN, dan D1H yaitu D1 cos A 0,447 D1 yaitu minus 100 KN. Delta MB sama dengan 0. Perhatikan jarak horizontal dan vertikal antara titik C dan titik B. Lalu 0,1 dikali 4. 0,1 dikali 4. 0,1 dikali 4 ditambah min D1V dikali 2 ditambah min D1H dikali 4 sama dengan 0. Dan D2 tidak dimasukkan karena tepat berada di antara titik C dan B. 4, 01 ditambah 400 ditambah 400 sama dengan 0. 1 sama dengan, 1 sama dengan minus 800 dibagi 4, yaitu sama dengan minus 200 KN. Delta MA sama dengan 0. O1 dikali 4 ditambah D2V dikali 2 ditambah D2H dikali 4 sama dengan 0. 4 O1 ditambah 2 dikali 0,894 D2 ditambah 4 dikali 0,447 D2 sama dengan 0. Maka dihasilkan minus 800 ditambah 3,576 D2 sama dengan 0. D2 sama dengan 800 dibagi 3,576 sama dengan 223,714 KN. Nah, karena yang C sudah ketahui, maka lanjut ke tinjau yang B. Tinjau titik B. Lanjut aja ya. D3V sama dengan D3 sin A sama dengan 0,894 D3. Dan D3H-nya yaitu D3 cos A sama dengan 0,447 D3. Yang telah diketahui D1 yang tadi. Lanjut, delta MD sama dengan H1 dikali 4 ditambah D2H dikali 4 ditambah D2V dikali 2 ditambah min H2 dikali 4 ditambah min P dikali 2 sama dengan 0. Maka dihasilkan 100 dikali 4 ditambah 100 kali 4 tambah 200 dikali 4 dikurang, karena minus dikurang 4H2 dan dikurang juga 200 dikali 2 sama dengan 0. Yaitu menghasilkan H2 sama dengan 800 dibagi 4 sama dengan 200 KN. Delta MC sama dengan 0. H1 dikali 4 ditambah D2H dikali 4 ditambah min D2V dikali 2 ditambah min H2 dikali 4 ditambah P dikali 2 ditambah min D3H dikali 2 ditambah min D3V dikali 2 sama dengan 0. Maka dihasilkan 100 dikali 4 ditambah 100 kali 4 dikurang 200 dikali 2 ditambah dikurang 200 dikali 4 ditambah 200 kali 2 dikurang
400 dikali 0,447 D3 dikurang 2 dikali 0,894 D3 sama dengan 0. D3-nya sama dengan 0 kN. Lalu yang terakhir ada 4. Buat tabel gaya. Karena yang sini sudah diketahui ya, tinggal yang sini tapi sebaliknya, bersifat sebaliknya. Karena beban simetris, maka terdapat beberapa batang yang memiliki nilai yang sama. Jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nama batang H1 sama dengan H3, batang tariknya 100 kN. Nama H2 200 kN. D1 dan sama dengan D6, batang tekannya, yaitu minus 223 di 223,714 kN. D2 sama dengan D5, batang tariknya adalah 223 di 714 kN. D3 sama dengan D4 yaitu 00. O1 dan O2 yaitu minus 200 kN. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang salah, mohon dibenarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.